Selamat datang dan selamat menikmati. Tidak perlu waktu lama bagi Alice untuk melenyapkan semua penyusup yang masuk ke tengah desa. Dan saat Alice melihat para elf, ia meminta minuman keras kepada mereka. Saat mengetahui Liu Qiqing dan pasukannya dimusnahkan, Shui Hua tidak mengetahui bagaimana Jin Hyuk bisa melakukan itu. Shui Hua memerintahkan semuanya untuk mengepung Jin Hyuk dan mengaktifkan skillnya. Karena skill itu, para pasukannya tidak merasa takut lagi dan menyerang Jin Hyuk. Jin Hyuk pun menyadari mereka semua sudah kehilangan pikirannya. Shui Hua berharap dengan ini, dirinya dapat mengulur waktu sampai Ten Chao datang ke sini. Di tempat lain, Ten Chao sedang berhadapan dengan Teslon. Sylvia mengekang Ten Chao dengan skillnya dan Teslon menembakkan panahnya. Tapi panah Teslon tampak tidak berefek dan Ten Chao dapat melepaskan diri dengan mudah. Lalu Ten Chao menyerang Sylvia, beruntung Teslon dapat menyelamatkannya. Teslon dan Sylvia menyadari kalau Ten Chao sangat kuat dan mereka berdua bukan lawannya. Jin Hyuk berhasil menghabisi semua pasukan Shui Hua. Jin Hyuk mengatakan, mengapa Shui Hua tidak keluar saja, hanya tersisa mereka berdua sekarang. Shui Hua mengatakan Jin Hyuk menghabisi semua pasukannya sebelum semua tim berkumpul kembali. Ia rasa sudah tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Jin Hyuk ingin mengkopi skill Shui Hua, tapi dirinya harus mengalahkan Shui Hua sembari terkena racunnya. Shui Hua mengatakan dirinya tahu kalau Jin Hyuk kuat, tapi akan sulit untuk bertahan dari racun miliknya. Shui Hua menyerang dan racunnya melelehkan pohon itu. Jin Hyuk yakin kalau terkena racunnya, pasti akan sangat sakit sekali, tapi dirinya sangat ingin memiliki skill racun. Lalu Jin Hyuk menangkap Shui Hua dan berkata, "Bisakah kamu diam sebentar? Dirinya sedang berpikir di sini." Lalu Jin Hyuk menyerangnya dan menembus semua pertahanan Shui Hua. Jin Hyuk mengatakan, "Diamlah sejenak dan biarkan dirinya berpikir." Shui Hua sangat ingin melukai Jin Hyuk sebelum Ten Chao datang. Jin Hyuk kembali menghajar Shui Hua dan menyadari ada jarum menancap pada tangannya. Shui Hua mengatakan, apakah Jin Hyuk pikir dirinya akan terus menerima pukulan seperti orang bodoh? Jin Hyuk terkena 1,000 poisons. Racunnya mulai melukai aliran mana Jin Hyuk. Shui Hua mengatakan, racun itu kan menyebar melalui aliran mana dan mematikan semua organ dalam. Racun itu menembus mana Jin Hyuk. Dengan kata lain, racun itu tidak ada penawarnya. Waktunya bagi Jin Hyuk merasakan kematian yang lambat dan menyakitkan. Jin Hyuk memfokuskan mananya dan berhasil membuat jarum itu terpental. Jin Hyuk mengatakan, siapa bilang kalau dirinya membutuhkan penawar? Ia hanya perlu menekan racun itu dengan mananya. Shui Hua mengatakan, sepertinya ia tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Jin Hyuk menghajar Shui Hua bertubi-tubi tanpa ampun. Saat Jin Hyuk akan menghabisi Shui Hua, Ten Chao datang dan menyerang Jin Hyuk dari belakang. Jin Hyuk dapat menghindarinya dan berpikir, bila Ten Chao di sini, berarti Teslon sudah dikalahkan. Saat Jin Hyuk ingin mengkopi skill Ten Chao, ia harus menang melawannya tanpa terluka sedikit pun. Tapi Jin Hyuk penasaran bagaimana sistem bekerja. Tiba-tiba, sistem menginterupsi Jin Hyuk. Ten Chao mengatakan, ada sesuatu yang salah dengan Jin Hyuk, sekarang adalah kesempatan bagi kita. Tapi hanya tinggal kita berdua yang tersisa. Shui Hua mengatakan, kalau begitu dengarkan dirinya baik-baik. Ia menyadari sesuatu saat bertarung melawan Jin Hyuk. Meskipun Liu Qiqing ada di sini, kita tidak akan menang melawan Jin Hyuk. Bila kita gagal dalam misi dan tetap hidup, Guild China tetap akan menolak mereka. Satu-satunya pilihan kita adalah menjalankan misi kita sampai selesai. Saat Jin Hyuk tersadar, Ten Chao sudah bersiap menyerang tanpa rasa takut. Jin Hyuk mengatakan, sepertinya kalian berdua sudah siap melawan dirinya habis-habisan. Ia dengan senang hati akan meladeni kalian. Ten Chao dan Shui Hua mengeluarkan skill terbaik mereka, begitupun dengan Jin Hyuk. Penghalang sinyal pun menghilang. Ten Chao terluka parah merangkak menuju Shui Hua dan akhirnya mati. Jin Hyuk mendapatkan skill dari Shui Hua dan Ten Chao. Jin Hyuk mengatakan, badannya akan sangat sakit besok. Ia penasaran apa yang akan dirinya lakukan terhadap Guild China. Pada akhirnya, percobaan pembunuhan kepada Jin Hyuk oleh Guild China berakhir dengan kegagalan. Seperempat hutan para elf terbakar habis dan banyak elf yang kehilangan nyawa mereka. Teslon menderita luka parah saat melawan Ten Chao. Beruntung Sylvia ada di sana dan menyelamatkannya.
Akhirnya Teslon mengakui Jin Hyuk dan berterima kasih kepadanya. Kepala desa Fenheim mengalami trauma. Fenheim tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk memberikan perintah. Alice menjadi idola di kalangan para elf muda. Dan untuk beberapa alasan, menikmati minuman keras menjadi trending di kalangan para elf. Karena Jin Hyuk merasa ini semua disebabkan olehnya, ia membuat penghalang baru untuk para elf. Jin Hyuk mengatakan, ini akan cukup untuk menahan Guild China di luar. Dirinya tidak tahan saat orang lain mengacaukan apa yang menjadi miliknya. Di markas pusat Guild China, wakil ketua Guild, Liao Wei mengadakan rapat. Liao Wei mengatakan, 3 dari rank S kita dan tim yang berisi 150 orang dimusnahkan. Apakah Jin Hyuk benar-benar sekuat itu? Seseorang mengatakan, ketiga rank S itu mempunyai ukuran magic sekitar 10.000. Mereka kuat, tapi hanya sekitar rank S menengah di guild kita. Ranking sistem belum sepenuhnya diselesaikan, jadi mereka yang mempunyai magic di atas 10.000 akan otomatis menjadi rank S. Kita tidak seharusnya membandingkan Jin Hyuk dengan rank S yang ada. Tenwei menyarankan agar mengirimkan assassin yang mempunyai magic di atas 20.000 ke rumah Jin Hyuk. Terjadilah perdebatan sengit di antara mereka, karena hal itu dapat menyebabkan perang antar negara. Tiba-tiba, datang seseorang menghentikan perdebatan mereka semua. Orang itu penghuni tower lantai 21, ketua klan Moyong, Moyong Su. Ketua Su mengatakan, mengukur skill lawan adalah dasar dari sebuah pertarungan. Bila mereka tidak dapat memahami dasarnya, sudah pasti mereka akan kalah. Serahkan urusan Jin Hyuk kepada dirinya mulai dari sekarang. Ia sendiri yang akan memberitahu Namgung Cheon. Saat Ketua Su melihat video yang dikirim oleh Ten Chao dan Sui Hua, ia melihat dengan jelas skill yang Jin Hyuk gunakan. Skill itu berasal dari dunia murim, dan sangat jarang terlihat ada yang bisa menggunakannya sampai sesempurna itu. Akhirnya Fenheim keluar dari rumahnya dan muncul di publik. Fenheim mengatakan, kita menderita karena serangan yang baru saja terjadi. Walaupun banyak ranger yang berkorban, korban jiwa tetap tidak terhindarkan. Tapi kita harus terus maju dan membangun kembali hutan tercinta milik kita. Jadi, Festival of Moonlight dimulai kembali. Mari kita menghibur jiwa-jiwa yang telah meninggal dan mengatasi kesedihan kita. Siapa sangka orang luar yang tidak disengaja masuk ke hutan ini akan menjadi pertolongan yang sangat berarti. Saat Jin Hyuk membagikan masakannya, ia menyadari kalau para elf kehilangan nafsu makan mereka. Ia rasa, ini terlalu cepat bagi mereka memulihkan trauma yang ada. Mereka semua terkejut melihat Teslon yang datang menggunakan kostum. Jin Hyuk mengatakan, ia rasa Teslon menyukai kostum itu lebih dari yang ia perkirakan. Bahkan Teslon memakainya tanpa perlu diberitahu. Teslon mengatakan, selama ini ia berpikir kalau orang luar adalah ancaman. Ia menyangka mereka akan menyerang untuk mengambil buah ara milik para elf. Ternyata orang luar yang menyerang hanya ingin membunuh para elf, dan tidak ada hubungannya dengan buah ara ini. Yang menghentikan pembantaian itu ternyata bukan dirinya, tapi Jin Hyuk, orang luar. Dirinya menggunakan kostum ini karena kalah taruhan, ia akan menghormati taruhannya dan akan mengenakan kostum ini secara sukarela. Tiba-tiba Alice tertawa dan mengatakan, entah apa yang Teslon kenakan. Dirinya tidak pernah melihat pakaian seaneh itu seumur hidupnya. Apakah para elf mempunyai badut juga? Seketika suasana mencair, para elf kembali tertawa, seakan mereka melupakan kejadian buruk yang baru saja mereka alami. Kemudian Fenheim mengajak Jin Hyuk ke suatu tempat. Saat mereka di dalam, Fenheim berkata, di sini adalah tempat penyimpanan harta para elf. Tidak ada seorang pun dapat masuk tanpa izin darinya. Ini adalah alat musik para elf yang disebut Dekartan. Alat musik ini akan memberikan efek hanya dengan memainkannya. Dirinya akan memberikan ini kepada Jin Hyuk sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkan mereka. Jin Hyuk akan selamanya diingat selama para elf hidup. Jin Hyuk menolak harpa itu dan meminta Fenheim memberikan benda yang dipajang di sana. Fenheim mengatakan yang Jin Hyuk inginkan adalah Molar and Canine of Pentagris. Benda itu adalah relik yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari leluhur para elf. Leluhur mereka memulihkan binatang kuno dan mendapatkan itu sebagai balasannya. Sebagai ketua desa,
dirinya tidak punya kuasa atas relik itu. Tapi berdasarkan ramalan, relik itu akan diberikan kepada seseorang yang layak. Saat Alice mengajak para elf untuk minum-minum dengannya, Jin Hyuk memasukkan obat tidur dalam tong anggur mereka. Saat para elf meminumnya dan mereka semua tertidur, Jin Hyuk kembali ke penyimpanan harta para elf dan mengambil relik incarannya. Tower of Trial lantai ketiga, Cathedral of Hatred. Lancelot mengatakan, kita tidak dapat masuk lantai ke-10 tanpa seizin unknown. Kita juga kehilangan relik yang hanya muncul setelah lantai ke-10 terbuka. Keadaan sudah cukup sulit berurusan dengan Jin Hyuk, ditambah lagi unknown yang mengamuk. Bagaimana mungkin kedua orang ini membuat segalanya semakin rumit? Melina berpikir kalau para demonic ones adalah orang-orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari kalau unknown adalah Jin Hyuk? Hanya dengan memikirkan itu, tanda di mukanya memanas. Dirinya yakin akan mati kalau membocorkan hal itu. Tiba-tiba ada dua orang muncul, dan Melina menghalangin mereka. Kedua orang itu tersenyum sembari mengeluarkan taringnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.